ada yang sedih atau yang mungkin galau, ini bisa denger nih lagu ini ya kan. Apa ya, lagu yang benar-benar bisa bikin lu pada mengingat kembali kehebatan, kemahakuasaannya Sang Pencipta di hidup kita sendiri pribadi dan dampaknya di diri kita sendiri gitu. Walaupun di dalam lagu ini kembali lagi di Wanjer Wawasan Jerry sama gua Jerry Sibamora. Hari ini gue mau ngejelasin 5 lagu yang memiliki makna yang sangat tinggi, dalam, dan menurut gue cukup bagus ya untuk kita dengar, untuk kita renungkan, apalagi di dalam diri kita atau kehidupan kita. Lagu pertama itu judulnya Satu, yang rilis tahun 2004 dari band Dewa 19 dalam albumnya Laskar Cinta. Lagu ini ngejelasin tentang bagaimana kita bertakwa kali ya, kalau bisa dijelaskan bertakwa atau beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dimana lirik-liriknya itu menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu nggak akan bisa apa-apa kalau tanpa Dia gitu kan. Dimana ada liriknya, ada satu kata, dengan matamu ku melihat, dengan telingamu ku mendengar ya kan. Yang menjelaskan kata mu-nya ini bukan lagi tentang kayak pasangan hubungan antara manusia dan manusia, tapi hubungan kita dengan Tuhan gitu kan. Bahwa apapun tindakan, kelakuan, atau perilaku kita itu semuanya tertuju kepada yang di atas atau kepada Tuhan yang Maha Esa nih. Jadi teman-teman misalnya ada yang sedih atau yang mungkin galau, ini bisa denger nih lagu ini ya kan. Apa ya, lagu yang benar-benar bisa bikin lu pada mengingat kembali kehebatan, kemahakuasaannya Sang Pencipta di hidup kita sendiri pribadi dan dampaknya di diri kita sendiri gitu. Walaupun di dalam lagu ini tidak mendeskripsikan atau menjelaskan untuk kelompok agama kepercayaan tertentu, tapi dengan lagu yang universal ini membuat kita menjadi lebih merasa mengena gitu ya, dengan segala macam apapun yang kita percaya tentang agama ataupun aliran kepercayaan tertentu. Lagu ini bisa tetap kita pakai, kita nikmati, kita renungkan untuk menjadi bagian dari hidup kita. Untuk lagu kedua masih juga ngebahas tentang lagunya si Dewa 19, judulnya Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Judulnya sih Jika Surga dan Neraka ya kan. Tapi ini benar-benar yang cukup dalam ya maknanya ya. Karena lagu ini si Ahmad Dhani-nya sendiri nih, dia featuring sama Chrisye. Jadi berdua ini lagu dibuat untuk menjelaskan tentang gimana lu kalau misalnya secara pribadi diri lu tuh masih nggak sih mau bertakwa atau berpercaya atau mengimani Tuhan yang ada gitu kan. Lagu yang menurut gua itu lebih mengoreksi ke diri kita sendiri gitu ya. Ini kita sebenarnya beragama atau berhidup sebagai manusia nih, yang sebagai umatnya Pencipta nih gimana nih gitu kan. Karena dari penjelasan ini ya, kalau di penjelasan pertama dari bandnya si Ahmad Dhani Dewa 19 kan tentang satu, bahwa Tuhan gitu atau satu individu atau sosok yang dikagumi, yang sangat dihormati, bukan lagi dihormati, disembah, karena dia adalah bukan menjadi seperti tapi menjadi Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Nah ini kalau kita yang sudah mengimani, sudah melewat dari fase itu, percaya nggak kalau misalnya, atau tetap percaya kepada Tuhan nggak kalau misalnya ternyata surga dan neraka itu nggak pernah ada? Karena itu melihat dari kepercayaan kita, dari iman kita sendiri, bahwa kita kenapa sih menyembah Dia, kenapa sih kita memuji, atau kenapa sih kita berdoa kepada Dia gitu kan. Kalau apakah karena takut kalau surga dan neraka ini aja, atau mungkin ada hal lain, atau karena kita memasrahkan diri kita karena hal ini. Ini sekali lagi gue mau kasih disclaimer, ini gue bukan membahas tentang kelompok agama tertentu, ini cuma murni karena gue ngelihat dari liriknya yang cukup dalam dan maknanya juga cukup mengerikan lah menurut gue ya, untuk gue secara pribadi. Karena maknanya ini kalau misalnya kita salah mengartikan atau salah mendeskripsikan, kita malah melenceng lagi dari apa yang kita percayai, apa yang kita yakini gitu kan. Dan ini menurut gue
cukup bagus ya sebagai video sebagai lagu ya, untuk sebagai renungan di diri kita. Nih, untuk gue ngingetin lagi lagu yang tentang Jika Surga dan Neraka itu rilis tahun 2004 di albumnya yang Senyawa, albumnya Chrisye, dan lagunya Chrisye featuring dengan Ahmad Dhani ini. Nah, lagu yang ketiga itu keluar dari band yang cukup booming pada masanya pada saat itu, yaitu Bond dan MP2 Black dengan lagunya apa, dengan lagunya yang judul Dia Sudahlah. Sebelum jauh menjelaskan tentang makna isi lirik ini, lagu ini cukup berkesan di diri gue sendiri karena di tahun 2010 waktu tahun rilisnya lagu ini di albumnya For All, ini lagu cukup berkesan karena teman-teman gua atau orang yang sepantar gua pada saat itu kelas 2 SMP itu masa-masa beranjak remaja, lagu ini booming dan ini sering banget dinyanyikan. Tapi setelah gue dengar liriknya, gue cari tahu lagi, kayaknya lagu ini gue ngerasa pada saat itu bahwa ini nih lagu orang-orang yang nyerah gitu loh, lagu kayaknya emang lu aja yang gak ada keinginan untuk berjuang gitu. Terus ketika sekarang setelah 14 tahun lamanya dari keadaan itu ya, karena lagu ini rilis 2010, gue ngerasa bahwa lagu ini nih lagu yang membuat kita seenggaknya semangat gitu loh, membuat kita seenggaknya bahwa ya udah apapun yang terjadi itu emang nggak semuanya harus kita miliki, nggak semuanya harus kita punya, nggak harus semuanya ada di sekeliling kita gitu. Jadi apalagi di liriknya yang satu lirik gue bacain untuk ketika mimpimu tak begitu indah dan tak pernah berwujud, ya sudahlah. Jadi gue ngerasa kayak di lagu ini ya emang sih kita sebagai manusia kan hidup dari mimpi, hidup dari keinginan, harapan, tujuan ya kan. Tapi lagu ini juga memberitahu kita bahwa nanti ketika kita ketika kita gagal meraih itu ya emang nggak ada yang masalah di situ, dan emang itu prosesnya di hidup. Nggak semua hal yang kita inginkan itu terjadi. Makanya di sini dia ngejelasin bahwa ya udahlah gitu loh. Ya udah, lu mau ngapain lagi? Ini lagu yang benar-benar bikin kita untuk menjadi menerima. Kan kalau misalnya orang-orang psikologi ngomong ya kan, atau apapun dari kelompok-kelompok tertentu, ketika kita gagal tuh kita masih enggak terima gitu loh, masih ngelawan gitu, kayak enggak kok, kita bisa kok, kita mampu kok. Tapi setelah kita jalani kita coba terus gagal, terus ngerasa enggak, ini salah gua, kenapa gua gini, kenapa gua gitu, yang akhirnya membuat kita tuh masih terbelenggu atau terikat di keadaan gitu, di momen itu yang harusnya kita udah move on ke depan dengan hal baru, harapan baru, cerita baru. Dan menurut gua lagu ini adalah lagu yang cocok untuk kita orang-orang atau mungkin teman-teman yang mimpinya nggak kesampaian, nggak dapat atau nggak terwujud, entah mimpi, entah harapan, entah apapun itu. Coba denger ini, coba lu ingat, biar lu juga sadar bahwa dunia akan tetap berjalan walaupun yang kita hadapi, yang kita inginkan tidak terjadi. Nah, di lagu yang keempat itu ada dari Hindia dengan judul Secukupnya yang rilis di tahun 2019. Nah, band ini sebenarnya dia adalah vokalisnya Fish ya, kalau kita tahu pernah dengar band Fish gitu. Dan ini vokalisnya bikin, menurut gue, bersolo karir dengan nama panggung Hindia dengan judul lagu itu Secukupnya. Ini benar-benar lagu yang pas ketika rilis itu keadaannya boomingnya pas 2020, pas keadaan COVID gitu. Ini lagu emang benar-benar relate banget untuk teman-teman yang pada saat itu baru lulus nggak dapat kerja, atau mungkin lagi yang terkendala dalam masalah pendidikan, atau mungkin di masalah pekerjaan, atau di masalah percintaan, atau masalah apapun. Ini menurut gue ini lagu yang pas gitu loh, karena semuanya itu dikejar dengan secukupnya gitu. Lagu ini dia ngeluarin salah satu liriknya yang mengena buat gue, itu adalah dia bikin pertanyaan itu, kapan terakhir kalian dapat tertidur lelap? Itu selalu bertanya gitu. Ini pertanyaan kayak, lu kapan bisa menikmati tidur lu aja gitu, tanpa berpikir atau takut khawatir ke depan gitu loh.
Sama ini, jadi ini lagu relate sama yang Bondan and Fade to Black ya sudah lah, ini relate gara-gara di sini kita udah menerima keadaan kita. Nah di sini ketika dalam proses untuk sampai ke menerima ini, coba lu pikir, nggak semua tuh harus dikejar dengan se-effort gede gitu, nggak semua tuh harus dibantai atau dihantam dengan sekuat tenaga itu gitu loh, yang membuat kita juga jadi nggak bisa lagi menikmati sesuatu halnya yang ada di diri kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, itu udah nggak dinikmatin lagi. Kita hanya mengejar materi, mengejar mimpi yang menggebu-gebu gitu. Cocok banget sama kalian yang mungkin dalam keadaan burnout ya, ataupun dalam keadaan yang di luar burnout apa ya, di keadaan yang benar-benar sumpek kali di otak ya, berisik banget, pusing banget nih, gue harus ngapain nih, gue harus apa nih gitu loh, sampai lu akhirnya juga nggak dapet hal atau bagian yang untuk yaudah lu istirahat dulu aja, lu duduk aja, lu tenang aja, istirahat aja dulu gitu, nggak usah mengejar melakukan sesuatu, nggak apa-apa kok gitu. Nah di lagu ini nih ngajarin kita untuk udah lu kejar ya kejar aja, tapi nggak usah berlebihan gitu ya kan, yang bikin lu nanti akhirnya jadi stres sendiri, gila sendiri. Dan lagu ini relate juga sama gue untuk di 2020 ketika gue lagi fase ya cukup ini tentang kehidupan cukup down, yang ini bisa bikin gue tuh tetap semangat untuk ya udah kalau emang masih ketunda ya udah nggak apa-apa, emang prosesnya ketunda dulu aja, tapi kan nanti kan dikejar lagi gitu. Dan ini menurut gue lagu yang cukup bagus buat teman-teman atau siapapun yang mau mendengar, ini rekomend banget. Nih di yang ketiga, lagu yang kelima nih yang gue mau rekomendasiin ke lu, kok jadi yang ketiga ya. Lagu kelima yang gue mau rekomendasiin lu dari band Peter Pan. Ini band yang cukup booming ya di masanya ya, di tahun 2004, 2005, 2006 tuh, 2004 sampai 2008 mungkin ini cukup booming kali ya, sebelum mereka pindah menjadi Noah. Ini band fenomenal banget, semua lagunya menurut gue bagus, punya makna yang dalam. Karena kalau misalnya mereka berbicara tentang lagu cinta, nggak semata-mata langsung ngomong cinta. Kalau mereka berbicara tentang masalah kehidupan, nggak semata-mata langsung blek gitu, dalam banget untuk menanyakan kehidupan. Tapi lirik-liriknya itu membuat kita untuk menjadi lebih berpikir lagi, untuk lebih merenungkan lagi, benar nggak ya? Di salah satu lagunya nih, sampai lupa ngejelasin, itu Tak Ada Yang Abadi. Ini menurut gue juga lagu yang cukup fenomenal ya. Melihat dari 4 lagu yang gue jelasin di sebelumnya, lagu Tak Ada Yang Abadi ini menjelaskan bahwa emang semuanya ini pasti ada masa dan semuanya ini pasti ada waktunya gitu. Lagu yang rilis di tahun 2008 ini benar-benar lagu yang membuat kita untuk sadar gitu bahwa benar, lu boleh mengejar sesuatu, lu wajib melakukan sesuatu, tapi lu ingat juga bahwa sesuatu itu nggak selamanya di samping lu, itu semuanya bisa hilang. Mungkin kalau misalnya orang dari sisi pemikiran secara kekeluargaan, mungkin entah salah satu anggota keluarganya pasti suatu saat juga akan pulang ya kan, karena emang kodrat manusia kan pada waktunya nanti entah kapan itu juga pasti akan mati. Dan lagu Tak Ada Yang Abadi ini menjelaskan tentang bagian-bagian seperti itu gitu loh. Di kehidupan gue sendiri, gue ngerasa emang betul sih. Gue ngerasa sepanjang hidup ini, gue ketemu setiap orang ada momennya, setiap momen ada orangnya. Nah ini yang penting nih buat kita. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang banget atau kita genggam banget, juga tidak ada sesuatu yang bisa kita lepas gitu aja. Karena nanti kita yang nggak ada arah atau tujuannya. Wah, dari 5 lagu ini, lagu yang menjelaskan tentang makna yang dalam, mulai dari tentang ketuhanan, tentang kehidupan kita, atau tentang kematian kita sekalipun, ini lagu yang benar-benar recommended banget buat teman-teman dengerin di dalam apapun permasalahan atau hal yang lagi dihadapin. Semoga dari lagu-lagu yang gue rekomendasiin ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman, buat bisa menjadi renungan untuk ke pribadi sendiri bahwa emang ada sesuatu hal atau bagian dalam hidup yang harus kita lakukan atau yang kita kerjakan sehari-hari itu untuk kita renungkan kembali. Sekian dari gua, Jerry Simamora. Kalau misalnya jika ada yang pengen ditambahkan, cukup komen di bawah atau mungkin follow Instagram kita di Jam 8 Worldwide untuk kasih tahu kayaknya kita mau bahas ini di acara Wanjir. Sekian dari gua, Jerry Simamora. Terima kasih.